Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denis Tiwada, NPM 2014071030. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pengamatan tekstur tanah menggunakan metode filling method. Apa sih tekstur tanah itu? Menunjukkan butir-butir mineral terutama perbandingan relatif berbagai golongan tanah tertentu, atau dengan kata lain tekstur tanah itu menunjukkan perbandingan komposisi partikel penyusun tanah yang ditunjukkan dengan perbandingan proporsional relatif antara pasir, debu, dan tanah liat. Tekstur tanah sangat berkaitan dengan pertumbuhan tanah. Tekstur tanah mempunyai hubungan dengan pertumbuhan tanah. Begitu pula juga tanah tersebut berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanaman tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting halnya untuk mengetahui tekstur tanah. Sebelum melakukan sesuatu tanaman untuk hasil yang optimal, adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tekstur tanah yaitu menggunakan filling method, metode pipet, atau metode hydrometer. Metode filling untuk menentukan tekstur tanah seringkali dinamakan di lapangan yang hanya mengandalkan indera perasa. Kita mengandalkan indera perasa dari tangan. Saat kita merasakan bagaimana tekstur tanah tersebut, apakah dominan pasir, tanah, atau liat. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang sangat teliti, maka digunakan metode hydrometer dalam langkah penelitian dan pengamatan tekstur tanah. Adapun tujuan dan kegunaan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kelas tekstur tanah dengan menggunakan perbandingan antara fraksi pasir, debu, dan liat. Kita bisa menggunakan tabel segitiga di mana situ ada presentasi tentang berapa persen kah tanah itu termasuk tanah liat pasir kah, atau debu pasir, atau debu liat. Kita bisa mengetahuinya dengan segitiga, tabel segitiga. Suatu sampel tanah terganggu yang sudah diambil di lapangan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi saat pengukuran tanah tersebut masih belum kering betul atau tanah tersebut belum optimal. Dalam proses pengambilannya, adapun kegunaan analisis tekstur tersebut yaitu dapat memberikan gambaran tentang struktur tanah sehingga dapat dikaitkan dengan kesuburan tanah, sehingga dapat pula diketahui tanah-tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut tekstur tanah ini. Selain itu, praktikum analisis tekstur ini juga dapat dijadikan referensi bagi siapapun untuk melakukannya dengan cara mudah di rumah, supaya kita tahu bagaimana yang bagus untuk tanah yang bagus untuk kita. Bila tanah itu kurang bagus untuk tanaman, maka kita bisa mengembangkannya dengan menyuburkan tanah tersebut dengan bahan-bahan kimia atau organik. Tapi lebih baik kita menggunakan bahan organik untuk ramah lingkungan.
Ya, pertama kita lakukan penggalian tanah. Kita gali tanah sampai kira-kiranya 20 cm. Setelah sudah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Kita ukur kembali dengan penggaris apakah sudah 20 cm atau belum. Ternyata sudah 20 cm. Bisa dilihat 20 cm. Lalu kita ambil sampel tanah di kedalaman 20 cm dengan pisau. Kita ambil secukupnya saja yang kita butuhkan untuk metode filling method ini. Kita kumpulkan tanah-tanah yang di kedalaman 20 cm ini. Memang sedikit keras di kedalaman ini tanahnya, tergantung kita mengambilnya di tanah jenis apa. Setiap tanah memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda di berbagai tempat. Siapkan air untuk merekatkan tanah. Ya, sudah cukup. Ke tahap selanjutnya kita ambil air secukupnya saja untuk membasahi tanah yang telah kita ambil sampelnya di 20 cm ini. Kita siramkan sedikit saja. Air ini untuk merekatkan saja supaya bisa menjadi bola. Kita bentuk menjadi bola-bola. Ya, kita bentuk menjadi bola-bola kecil untuk kita nanti amati. Bentuk bolanya supaya kita bisa nanti merasakan tekstur apa tanah ini dan jenis tanah apa ini. Kita bisa mengklarifikasikan fraksi apa dari tanah ini. Sudah ada 3 bola, kita penyet-penyet dengan ibu jari. Kita rasakan tanah itu termasuk dalam fraksi apa, teksturnya seperti apa, kita rasakan dengan perasaan kita. Memang perlu ketelitian yang amat teliti untuk menghasilkan hasil yang tepat. Kita hanya mengandalkan feeling dari kita, maka hasilnya tidak mungkin bisa terjadi perbedaan hasil antara satu orang dengan orang lain bila melakukan di satu tempat yang sama. Berdasarkan tabel 3.1, tanah ini termasuk lempung berpasir menurut ciri-cirinya. Rasa kasar, agak jelas, membentuk bola, agak keras, mudah hancur, serta melekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.